Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 dari kelas 4C06 di sini akan mempresentasikan analisis pelanggaran kode etik profesi public relation pada kasus respon Hasan Nasbi terhadap teror kepala babi kepada jurnalis Tempo 2025. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irma Uliani dengan NIM 44241911. Saya Dina Aulia Rustiana dengan NIM 44241872. Saya Sani Supriyansyah dengan NIM 44241854. Saya Ernesto Krison Sabata dengan 44241810. Yang pertama itu artikel berita. Kelompok kami mengambil artikel dari kompas.com dengan judul Hasan Nasbi jelaskan pernyataan kepala babi untuk jurnalis Tempo. Dimasak saja. Artikel kompas.com membahas klarifikasi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait pernyataannya yang menyarankan agar kiriman kepala babi kepada jurnalis Tempo untuk dimasak saja. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Tempo menerima paket berisi kepala babi yang diduga sebagai bentuk teror terhadap jurnalisnya. Hasan Nasbi menjelaskan bahwa ucapannya bertujuan untuk tidak memberikan rasa takut kepada pelaku teror dan bukan untuk meremehkan ancaman tersebut. Namun pernyataan itu menuai kritik dari masyarakat karena dianggap kurang empatik dan tidak sensitif terhadap keselamatan jurnalis serta kebebasan pers. Selanjutnya ada latar belakang. Di latar belakang, public relation atau PR memiliki peran penting dalam membangun hubungan antara organisasi dengan publik. Dalam menjalankan tugasnya, praktisi PR harus mengedepankan etika, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial. Pada Maret 2025, redaksi Tempo menerima paket berisi kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Francisca Kristi Rosana. Saat dimintai tanggapan, Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau VCO menyatakan bahwa kepala babi tersebut sudah dimasak saja. Pernyataan ini menimbulkan kritik karena dianggap tidak menunjukkan empati terhadap korban dan berpotensi merusak hubungan dengan media. Oke, kronologi kasus. Pada Maret 2025, Kepala Redaksi Tempo menerima paket berisi kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Francisca Kristi Rosana. Ketika dimintai tanggapan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO Hasan Nasbi menyatakan sudah dimasak saja. Pernyataan tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan karena dianggap tidak menunjukkan empati terhadap korban dan terkesan meremehkan ancaman terhadap kebebasan pers. Kasus kemudian mendapat perhatian luas setelah muncul desakan agar teror terhadap Tempo diusut dan kebebasan pers dilindungi. Teori yang pertama yaitu komunikasi krisis atau Situational Crisis Communication Theory. Dalam SCCT, ketika organisasi atau pejabat menghadapi krisis yang menimbulkan perhatian publik, respon yang diberikan harus mampu menunjukkan empati kepada pihak yang berdampak, memberikan informasi yang jelas dan akurat, mengurangi atribusi negatif publik, dan melindungi reputasi organisasi. Pada kasus Hasan Nasbi, pernyataan dimasak saja terhadap teror kepala babi kepada jurnalis Tempo justru dipersepsikan publik sebagai kurang empatik sehingga memunculkan kritik dan berpotensi memperburuk reputasi lembaga yang diwakilinya. Dari perspektif SCCT, respon yang lebih tepat adalah strategi revolt atau corrective action, yaitu menunjukkan kepedulian, mengutuk tindakan teror, dan memberikan jaminan bahwa kasus akan ditindaklanjut. Teori kedua yaitu teori komunikasi empati teori. Dalam komunikasi empati, komunikator seharusnya memahami bagaimana pesan diterima oleh orang lain. Jika suatu tindakan atau pesan mengandung simbol yang dianggap mengancam atau merendahkan, maka dapat menunjukkan kurangnya pertimbangan terhadap dampak psikologis penerima pesan. Empati dalam komunikasi juga berkaitan dengan kemampuan membaca situasi sosial. Simbol tertentu dapat memiliki makna yang sensitif bagi kelompok masyarakat tertentu, sehingga komunikator perlu berhati-hati. Menurut Mas Turi, komunikasi empatik merupakan komunikasi yang dibangun berdasarkan kesadaran untuk memahami, peduli, dan memperhatikan kondisi komunikan. Komunikasi tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mempertimbangkan nilai, perasaan, serta dampak pesan pihak lain.
Kasus ini menunjukkan bahwa kurangnya penerapan komunikasi empatik dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak hanya gagal membangun hubungan sosial, tetapi juga berpotensi melanggar norma dan etika komunikasi. Kronologi kasus yang ketiga yaitu saya ambil dari teori komunikasi tanggung jawab sosial atau social responsibility theory. Di dalam teori ini, teori tanggung jawab sosial menekankan bahwa setiap pihak yang memiliki peran dalam komunikasi publik harus mempertimbangkan dampak pesan yang disampaikan terhadap masyarakat. Pada kasus Nasbi, pernyataan Imasak saja yang disampaikan sebagai respon terhadap teror kepala babi kepada jurnalis Tempo dinilai tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial. Sebagai pejabat yang bertugas dalam komunikasi publik pemerintah, ia diharapkan mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan kepedulian terhadap ancaman yang dialami jurnalis, serta menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pers. Namun, pernyataan tersebut justru menimbulkan kesan bahwa tindakan intimidasi terhadap jurnalis tidak dipandang sebagai persoalan yang serius. Dari perspektif teori tanggung jawab sosial, respon yang lebih tepat seharusnya menekankan dukungan terhadap korban, mengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk intimidasi terhadap pers, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong penegakan hukum terhadap pelaku. Dengan demikian, komunikasi yang disampaikan tidak hanya menjaga citra institusi, tetapi juga memenuhi tanggung jawab sosial untuk melindungi kepentingan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Teori komunikasi excellence public relations, James E. Grunig. Teori excellence yang dikembangkan oleh James E. Grunig menekankan pentingnya model two-way symmetrical communication sebagai bentuk komunikasi ideal dalam praktik hubungan masyarakat. Suharyanti et al. 2012 menjelaskan bahwa organisasi yang menerapkan excellence communication harus memiliki 3 komponen yang saling berkaitan, yaitu knowledge core, shared expectation, dan participative culture, di mana budaya partisipatif menjadi fondasi utama terbangunnya hubungan sinergis antara organisasi dan publik. Respon yang ditunjukkan Hasan Nasbi justru mencerminkan pula komunikasi satu arah yang tidak mempertimbangkan persepsi masyarakat dan media, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar excellence in public relations. Alih-alih membangun pemahaman bersama mutual understanding, pernyataan tersebut memicu kontroversi yang semakin luas, yang mengindikasikan kegagalan penerapan komunikasi dialogis sebagai instrumen manajemen isu. Dengan demikian, tindakan komunikasi Hasan Nasbi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika PR, khususnya kegagalan membangun kepercayaan institusional melalui komunikasi dua arah yang seharusnya menjadi fondasi hubungan harmonis antara organisasi dan publiknya. Suharyanti et al. 2012. Kesimpulan, berdasarkan analisis terhadap respon Hasan Nasbi dalam kasus teori kepala babi kepada jurnalis Tempo dengan menggunakan 4 teori komunikasi, dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip etika public relations. Dalam situasi krisis, seorang komunikator publik seharusnya mampu memberikan respons yang menunjukkan kepedulian, empati, serta tanggung jawab terhadap pihak yang terdampak. Namun, respons yang diberikan justru dianggap meremehkan ancaman dan kurang memperhatikan kondisi psikologis korban. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.